Ada yang menarik dari perspektifnya Robiah tentang penderitaan. Seperti patah hati ini. Ini bentuknya cerita. Coba nanti kita cek ya, kita ada di mana. Jadi satu ketika jalan bareng beberapa sufi besar. Robiah, kemudian Hasan al-Basri, Malik bin Dinar, dan Syakik al-Balkhi. Nah, terus ngobrol-ngobrol tentang ujian dan penderitaan. Diawali Imam Hasan al-Basri, kata beliau, orang itu tidak dipercaya kata-katanya. Jika dia tidak tabah kalau ada ujian dari Tuhannya. Sebaik apapun yang diomongkan orang, kata Hasan al-Basri, kalau dapat ujian kok tidak kuat, tidak tabah, terus melenceng, beda dengan yang diomongkan, ya tidak usah dipercaya omongannya. Ya kalau hidupnya senang terus sih tidak masalah. Tapi begitu ada ujian, coba kayak gimana perilakunya. Orang itu kan kelihatan aslinya kalau pas lagi susah. Kalau pas lagi senang sih kamu enak, tapi pas lagi susah, ayo coba, aslimu akan kelihatan. Maka kata Hasan al-Basri, orang itu tidak bisa dipercaya kata-katanya kalau dia tidak tabah menerima ujian dari Tuhan. Tapi pandangan ini dikritik oleh Robiah. Kata-katamu itu berbau egoisme. Masih aku. Nah, terus Syakik mencoba menjawab, mungkin ini yang diinginkan Robiah. Kata Syakik al-Balkhi, seseorang tidak dapat dipercaya kata-katanya jika dia tidak bersyukur atas ujian dari Tuhannya. Ini lebih tinggi levelnya. Diuji sulit tapi malah bersyukur. Ini sebenarnya orang pintar. Karena dia tahu di balik segala ujian dari Allah itu pasti ada hikmah, ada makna untuk peningkatan kualitas dirinya. Maka ketika diberi kesulitan dia bersyukur. Ini lebih tinggi. Kalau di Imam Hasan al-Basri tadi agak defensif, bertahan. Kalau di Syekh Syakik al-Balkhi ini enggak, dapat ujian malah bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, Engkau beri aku ujian. Tapi kata Robiah, masih belum. Kita butuh yang lebih baik dari itu. Ini sudah luar biasa, ternyata masih kurang tinggi. Nah, Syekh Malik bin Dinar masuk. Kata dia, seseorang itu tidak dapat dipercaya kata-katanya jika dia tidak gembira atas ujian dari Tuhannya. Ini lebih tinggi. Kalau ini ketika dapat ujian malah gembira, malah alhamdulillah. Seperti Robiah tadi, seneng aku diuji oleh Allah, seneng aku hatiku dipatahkan oleh Allah ini. Tapi ya untuk nyampe sini saja berat. Tapi ini level tinggi memang. Di atas tadi tidak sekedar syukur, dia juga gembira. Itu pun Robiah masih belum. Jadi ada yang lebih baik dari itu. Nah, balik mereka bertiga tanya, terus gimana yang baik itu? Kata Robiah, seseorang tidak dapat dipercaya kata-katanya jika dia tidak melupakan ujian saat merenungi Tuhannya. Ini cara berpikirnya dibalik oleh Robiah. Kita itu kan ketika dapat ujian baru ingat Tuhan. Tapi kalau diribu dibalik, ketika kita ingat dekat dengan Tuhan, kita siap menerima apapun termasuk ujian. Jadi orang di levelnya Robiah ini bahkan sebelum mendapat ujian, dia sudah ikhlas, sudah ridho. Ya Allah, Engkau beri apapun aku siap. Yang paling pahit pun aku siap, asal Engkau tidak meninggalkanku. Ini yang saya bilang tadi, level cinta. Sulit orang seperti ini, karena itu berarti dia tidak tidak minta yang sifatnya menyenangkan, menggembirakan. Yang dia minta hanya biar bisa dekat pada Allah. Kalau kita kan masih banyak permohonan macam-macam kepada Allah.
Kalau Robi'ah tidak, dia mintanya Allah saja. Nah, ini coba ya nanti kalian ada di mana. Kalau ada ujian kalian tabah, atau kalian bersyukur, atau kalian gembira, atau tidak kamu pikir sama sekali, siap menerima apapun asal dekat terus dengan Allah. Nah, ini jawabannya tidak bisa hafalan ya. Karena kalau mahasiswa kalau ditanya begitu mesti hafalan. Hafalan itu dia jawab yang paling baik. Kamu tanya yang jujur, dirimu ada di mana, nanti ayo kalau memang masih di bawah ya kalau bisa naik kelas. Jadi semula sih saya menarget tabah Pak kalau dapat ujian. Ya siapa tahu bisa naik level, bisa bersyukur. Atau bisa gembira. Atau sudah saya tidak mikir itu, fokusku Allah saja. Diberi apapun yang pahit, yang manis, ayo. Jadi ketika ingat Allah, siap menghadapi ujian apapun. Nah, baik. Ini pelajaran dari Robi'ah. Tadi ada pelajaran dari Imam Syafi'i. Kita sekarang dapat pelajaran dari Robi'ah. Yang pertama, bagaimana kita hanya mencari ridhonya Allah. Yang kedua, bagaimana kita siap menerima apapun ketetapannya Allah, termasuk yang manis, termasuk yang pahit, asal Allah selalu dekat dengan kita. Ini bisa kalian jadikan rumus ya. Ada kesedihanmu apapun, semoga kamu tidak kemana-mana selain menuju pada Allah saja.